pemakaman pada Badar, ya, para sahabat yang terbunuh di perang Badar, beberapa belas orang para sahabat, kurang lebih 7 dari Muhajirin, kemudian sekian dari Ansar. Ini lagi berhubungan ya? Kemudian kita akan di sebelah kanan kita. Ini aja kuburan ini. Di sebelah kanan kita berziarah ke para syuhada, para sahabat yang terbunuh di perang Badar. Doa kita, assalamualaikum. Assalamualaikum ahlat diyar minal Wa muslimin inna wa inna insyaallah. kita menuju kuburan Badar. Bismillah. Oma. Inilah. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wa inna insyaallahu lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini kalau di Arab Saudi kuburan seperti ini, teman-teman. Kalau di Indonesia ya bedalah. Nah, jadi karena memang kuburan itu tempat mengingat kematian, bukan tempat ngalap berkah. Gimana Pak De? Insyaallah. Ya, insyaallah. Kuburan itu adalah tanda-tandanya. ya hanya sekedar tanda satu batunya. Jadi batunya hanya sekedar ditandai satu begitu dan kita tidak tahu. Mari Ibu Bapak penjelasan dulu dari Ya dengarin penjelasan dari Ustazuna Ustaz Jihad. Ibu Bapak, ya, Ibu penjelasan. Ibu-ibu di sini ya. Oh, panas ya. Panas kan. Ya, ibu di kanan. Oh, Bapak di sini. Ayo kita dengarkan dulu nih penjelasan dari Nanti foto kemudian debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, rahmatullah. Pada hari ini kita berada di tanah sejarah dan saksi akan perjuangan kaum muslimin. Pada hari itu kurang lebih pada tanggal 17 Ramadan kejadiannya. Pada tahun kedua Hijriyah terjadi peperangan ini puncaknya. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat berangkat dari kota Madinah dengan mengendarai unta mereka masing-masing jalan ke sini. Singgah di tadi di Sumur Rauha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk wilayah Badar ini. Jumlah para sahabat waktu itu sekitar 313. Sebagian mengatakan 314 atau 17. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak berniat perang karena itu sedang Ramadan, puasa. Iya. Akan puasa. Para sahabat sedang berpuasa. Nabi SAW dan para sahabat akan mencegat pasukannya Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Syam. Mau dicegat oleh Nabi SAW, mau diambil. Kenapa boleh diambil? Karena dalam peperangan boleh mengambil harta musuh. Akan tetapi Abu Sufyan mendengarkan berita bahwa Muhammad dan pasukannya akan mencegat mereka, sehingga Abu Sufyan kirim utusan ke Mekah menyampaikan berita ke Mekah bahwa Muhammad mencegat mereka, sehingga diputuslah oleh Abu Sufyan namanya Dom-Dom, kurang lebih namanya begitu. Bom. Teriakin di Mekah, akhirnya orang-orang Mekah semuanya datang, dipimpin oleh seorang Fir'aun umat ini namanya siapa? Abu Jahal. Amr bin Hisham. Berangkatlah Abu Jahal dari Mekah bersama 1000 sekian manusia waktu itu. Kemudian kisahnya panjang begitu perang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan sholat di sebuah sumur namanya, tempat itu namanya Aisyah, di situ Nabi SAW. Terjadilah peperangan. Sebelum peperangan, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Nabi dan para sahabat sedang berpuasa.
yang tewas di sini sedang berpuasa. Insyaallah. Sedang berpuasa siang hari Ramadan. Kemudian Nabi cuma 300 sekian, musuh 1000 sekian. Nabi waktu itu belum siap perang. Nabi nggak bawa senjata, sementara Abu Jahal bawa senjata sekuat-kuatnya. Kaum musyrikin membawa anak istri mereka, harta mereka semuanya, supaya mereka kuat. Kemudian Nabi SAW melihat kaum muslimin tentunya lemah kondisi puasa, jumlah mereka sedikit, tidak ada yang diharapkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikisahkan Nabi SAW hari itu, malam itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya mengangkat tangan, sampai jatuh selendang Nabi SAW diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW di antara doanya mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, intuhlik hadir isabah, ya Allah, jumlah kami yang sedikit ini kalau Engkau binasakan hari ini, ya Allah, niscaya tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini, ya Allah. Terus Nabi SAW mengangkat tangan sehingga datang Abu Bakar mengambil selendang Nabi. Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup bagimu ya Rasul, Allah akan berikan pertolongan. Kemudian musuh, ya, datanglah kaum musyrikin kemudian bertemu dengan kaum muslimin. Awalnya mereka perang tanding, setelah itu mereka terus perang besar. Ketika mereka perang besar, para jamaah sekalian rahimahullah, ini kaum musyrikin cuma sedikit. Nabi alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum siangnya mereka perang, Allah berfirman, "Il yughashshikumun nu'asa amanah." Pada malam itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan yang tidak deras. Sehingga dengan hujan itu adem rasanya dan tertidur para sahabat. Kenapa? Supaya memberikan ketenangan. Kalau tenang kelahi itu menang kita biasanya. Akhirnya siang itu mereka berperang, hari itu mereka berperang. Ya, kaum muslimin mereka khawatir akan terkalahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan ketika kalian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jumlah kalian sedikit, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kalian bijunudil lam tarauha, dengan tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Maka disebutkan ada Jabal Malaikah, Ustaz. Jabal Malaikah di sebelah sana, ya, mereka para malaikat ini turun, ya, dengan berpakaian putih, berkuda putih, membantu kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Tidaklah engkau memanah ketika memanah, kecuali Allah yang memanah itu. Tidaklah pedang kaum muslimin belum sampai ke leher musuh kecuali sudah terpotong. Maka terjadilah peperangan itu, singkatnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal itu sendiri, terbunuh pada perang Badar ini. Akhirnya kemudian para sahabat yang terbunuh di sini, yang syuhada di sini, beberapa sahabat, berapa belas saja, sekian 7 kalau nggak salah dari Muhajirin, kemudian 8 dari Ansar, nggak banyak. Bayangkan jumlah mereka yang hanya sedikit, kondisi berpuasa, perang dalam kondisi lelah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Jadi kekuatan kaum muslimin di mana? Allah. La haula wala quwata illa billah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata kaum muslimin. Doa senjata kaum muslimin. Ini dia mungkin singkatnya Bapak Ibu sekalian tentang kisah Badar yang luar biasa. Mari kita doakan para syuhada Badar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka. Amin, Semua amin. mereka yang terbunuh sih diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'asih madkhalahum annawwir qabrahum wa'silhum Assalamualaikum warahmatullahi Berarti di sini tempat peperangan gitu saja. Iya. Di sini sekitar sini. Pokoknya sekitar sini. Kemudian mereka dikumpulkan. Ya, peperangannya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Oh, di sini. Peperangannya di sini karena syariatnya kalau ada yang terbunuh di medan perang nggak boleh dipindahkan.
jenazah mereka dikubur di situ. Langsung di sana. Tadinya mau dibawa jenazah mereka, tapi nggak bisa. Nabi perintahkan di mana mereka terbunuh, di situ mereka dikubur. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi itu. Nabi bersabda, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Tidak ada orang yang terluka di medan perang illa jaa yaumal qiyamah, kecuali datang di hari kiamat nanti lukanya masih ada. Masih ada lukanya, akan tetapi darahnya tubuhnya mengeluarkan darah, tapi aromanya seperti kasturi. Ya, maka mereka terbunuh di sini, kemudian dimakamkan di sini. Allahu a'lam. Bila kaswatil dunia, kaswatil aqsa itu mana mas? Apa maksudnya itu di ayat itu? Kaswatil dunia itu daerah bawah. Il antum bil udwatil dunia, udwatil. bil udwatil qaswa warraqbu asfala min. Itu berarti sekitar sini juga gitu ya, Sekitar tentang. Iya, sekitaran sini. Sekitaran sini. Berarti memang tidak diketahui kan kalau di Indonesia kan Ya, bisa nggak kita ada nama-namanya tidak ada. Jadi meninggal di tempat itu ya dimakan Iya. di situ. berarti tandanya cuma satu batu. Iya, daerah-daerah situ. Cuman di mana posisinya, wallahu alam. Ini tanda-tanda batu ini wallahu alam juga, karena banyak batu. Sementara sahabat cuma belasan orang saja yang meninggal. Bangunan itu tidak ada semua ya, berarti Tidak ada. lembah ini mungkin lembah. Iya. Ini kan lembah Iya. Badar ya. Nah, Berarti kuburan ini kuburan Badar berarti untuk kaum muslimin juga meninggal di tidak orang. ada. Khusus suhada saja. Khusus suhada. Khusus suhada. Khusus syuhada yang belasan itu. Iya. Berarti tidak kita tahu mana. Nggak tahu kita di mana mereka dikuburkan, apakah di bawah sana, di bawah sana nggak kita tahu. Oh, memang Iya. sengaja disembunyikan Iya. gitu Dan ya. batu-batu itu bukan itu. Itu cuma batu-batu ditaruh saja. Karena banyak jumlah batu sampai dari sana. Banyak. Oh, berarti ini yang belasan itu inilah kuburannya. Inilah kuburannya, kita nggak tahu di mana posisinya. Iya, iya, iya. Ini batu-batu itu bukan tanda ya, cuman batu memang dari sononya. Berarti ada belasan, sekitar belasan, 8 dari. Yang banyak itu batu-batu itu termasuk makam satu orang. Bukan. Ini hanya belasan sahabat aja yang punya ini. Oh, iya. Jadi tidak bisa masuk makam yang lain gitu saja. Nggak bisa. Oh, berarti ini khusus belasan. Ya, 8 sama. muhajirin, 7 ansar gitu lah kurang lebih ya. Kurang lebih 7 muhajirin, kemudian 8 ansor. Oh, berarti sekitar 15-an ansar dan muhajirin. Nih, yang hampir berapa? Mau mungkin 1 hektar ini? Kurang lebih. Ya, mungkin ya. Nah, ini hanya belasan, 15 atau 16-an, 17-an apa sahabat ansar muhajirin yang bisa nih. Jadi tidak ada tandanya, tidak ada tandanya. Ya, tidak ada tandanya untuk apa menjaga akidah Islamiyah. Ya, tidak ada ngalap berkah. 6. Barakallahu fiik. Itulah sejarah singkat tentang Badar.